Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kemarin kami habis roadshow dari wilayah kota dengan tajuk bertemakan Porang Sobokutho, dan kami meninjau petani-petani kami atau sidak ke petani PPCI yang mana mereka sudah mulai tanam. Kita ke tempatnya Mas Denny. Mas Denny itu tanam di pinggir Bengawan aliran Bengawan Solo, atau tepatnya di Bengawan Madiun, karena sudah di wilayah Madiun, itu di wilayah tengah kota, tepatnya di Desa Winongo, Mangunharjo atau Kartoharjo, lupa aku. Nah, di situ juga didatangi atau merapat ke TKP, yaitu Mas Wito. Jadi di tempatnya Mas Denny merapat Mas Wito. Beliau adalah pegawai Inka, kereta api itu, dan beliau juga tanam tapi di daerah pegunungan, daerah arah ke Ndungus atau arah ke Kare. Tapi beliau ikut wilayah Jiwan termasuk ya baratnya kabupaten, wilayah kabupaten tapi baratnya kota, tapi dekat sekali dengan alun-alun. Dan di sana ternyata kami menemukan berbagai hal yang di luar dari angan-angan kita, yaitu di pinggir Bengawan itu saja tumbuhnya bagus loh. Jadi padahal itu kalau air pasang atau curah hujan tinggi, Bengawan Solo itu biasanya meluap. Itu ditanami bagus untuk porang, jadi bukan kendala. Dan namanya di pinggir Bengawan ya, tanahnya memang tanahnya wadek lur. Jadi tanahnya wadek, tanah kinteran itu. Dan di tanah wadek itu juga bagus. Kalau jenengan ingin lebih jelas, simak di roadshow Porang Kota. Jadi porang sekarang sudah tidak hanya di pegunungan atau di pedesaan, tergantung kita mensiasati dan cara tanamnya yang sekiranya kita mengikuti pola hidup porang. Jadi untuk dulur-dulur, bukan suatu alasan karena jenengan di kota po, saya tanamnya bagaimana, jenengan ikuti alurnya PPCI sudah bisa menanam. Dan tema Porang Sobokutho, investasi lahan sempit, itu saya galakkan atau saya kampanyekan mulai tahun 2019 kemarin, dan ada juga yang sudah tanam 2 musim, ada yang baru awal musim ini. Jadi setelah dari wilayah kota, akhirnya kami meneruskan ke pinggiran kota. Bahkan kami melihat di Polres Madiun juga, itu taman-tamannya itu kita ngobrol juga dengan salah satu bapak polisi gitu. Beliau juga ingin menanam untuk di tamannya itu. Tamannya Polres itu kan banyak bunga-bunga, dan porang berpotensi untuk memberi motivasi anggota, begitu katanya. Dan
sehabis dari wilayah kota kami ke pinggiran kota, yaitu di Wonoasri wilayah kabupaten, tetapi lebih dekat arahnya dari gedung DPRD yang sekarang, DPRD kabupaten, arahnya ke selatan di Wonoasri lah. Kalau nggak salah itu Wonoasri ya, Wonoasri itu. Kami di Desa Sirapan, di situ yang mengembangkan Bapak Komandan, Bapak Abri gitu. Beliau tugas di Koramil Mejayan, dan kebetulan beliau juga anggota PPCI, dan kami mampir atau sidak ke sana dan merapat juga. Purna, sudah purna, Komandan Auri, Mas Didik, Pak Didik merapat juga. Akhirnya kami diajak ke ladang, Lur. Ke ladangnya itu di bawah Jati. Alhasil di sana bagus sekali, dan tanahnya luar biasa, merah gembrung. Jadi tanahnya merah gembrung, bagus untuk dikembangkan porang. Jadi bukan suatu alasan, Lur, kalau kenapa ini kami sampaikan di konten itu karena gini. Porang sendiri, jadi walaupun sambil tugas ngabdi negara sebagai ada yang di Inka, yang satunya maklar mobil, terus di Inka yang TNI aktif maupun yang Auri sudah purna, itu semuanya bisa menjadi petani porang. Karena apa? Itu untuk menunjang di hari tua lah, untuk hiburan, dan juga kalau ada hasilnya gitu. Ternyata beliau-beliau luar biasa, baik itu perawatan, kasih sayangnya itu luar biasa sekali, mengembangkan porang itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Ternyata adanya PPCI itu bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan perlu diketahui, kami datang atas inisiatif sendiri, tidak ada sponsor, tidak ada yang membiayai, karena kami berbasiskan seduluran. Dan kami datang juga bukan ada pamrih ke belakangnya untuk perdagangan dan sebagainya. Kami cuma seduluran, Lur. Dan free, gratis, nggak ada biaya. Dan kami bersama kedua komandan itu saja sudah mau kehujanan, Lur, karena mendung peteng gitu, angin. Terus akhirnya kami kembali dan kami meneruskan perjalanan pulang jam 5 sore. Dan kebetulan di selatan DPR itu hujan deras. Akhirnya kami ke Bedeng, Lur. Ke Bedeng itu kami terperangkap hujan. Memang kami sengaja bawa sepeda motor karena jalan daerah kami memang terjal, dan kami memang rencana mau masuk ke ladang-ladang, tapi memang kami sengaja membawa sepeda motor. Jadi ya ada hujan terhalang ketika pulang itu. Ya, sampai di jalan raya ternyata salah satu dari armada kami bannya bocor, Lur. Ya, akhirnya kami nembelkan, dan saya masuk rumah kalau nggak salah itu setengah 10 malam. Ya, itulah indahnya kalau di PPCI. Perlu diketahui itu nggak ada sponsor, juga nggak ada yang membiayai. Jadi inisiatif kita sebagai petani
ingin membangun petani porang yang mandiri, ingin membangun petani porang yang disiplin, dan kedepannya yang jelas maju bersama dan tanam semampunya lur. Untuk saat ini kami sarankan untuk tanam pakai bibit polybagan yang aman. Bibit polybagan yang aman itu yang seperti apa? Bibit yang bukan bibit polybag sulapan. Jadi itu lur. Jadi nggak usah khawatir kalau ingin konsultasi malam lur, di malam, karena kalau kami siang ya di ladang seperti ini, kami bikin konten saja sambil kerja karena kami nggak ada yang bayar loh. Dan kalau suka monggo di subscribe, kalau nggak suka ya nggak usah ditonton. Dan untuk membuktikan dengan seduluran dengan kita, silahkan mengisi kolom komen, dan jangan lupa dibaca juga deskripsinya, alurnya itu seperti apa. Memang mungkin kami menyajikan gambar kurang menarik lur, tapi bukan itu inti dari sebuah konten. Kalau gambar menarik di syuting polybagan ini, terus set gitu sudah panen, set lagi apa namanya, sudah dapat duit, terus sukses bikin rumah, beli apartemen, atau bikin apa ya, bikin aset, tambah istri. Oh, tambah istri nggak boleh ya, satu saja sudah cukup lor, satu lur saja, 2 anak cukup kalau anjuran pemerintah. Saya kira begitu lur. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton, kalau suka silahkan komen, subscribe monggo, nggak juga nggak masalah, yang penting seduluran. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.